adik-adik Agape Kids, selamat pagi. Tidak terasa kalau kita sudah ada di hari Minggu lagi ya. Kalau hari Minggu berarti waktunya kita untuk beribadah sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum kita mau dengar cerita firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu memuji-muji Tuhan supaya Tuhan boleh pimpin ibadah kita pada saat pagi hari ini. Amin. Yuk kita mau siapkan hati kita. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa. Nanti teman kita Azarel yang pimpin doa di dalam ibadah pembukaan kita. Lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pendengaran kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau beribadah, berkati kami supaya pujian kami dapat menangkan hati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Siapa di sini yang punya sahabat? Boleh angkat tangan. Ya, kita semua punya sahabat. Tetapi sahabat di dunia ini terkadang bisa mengecewakan kita. Tetapi kabar baik adalah kita mempunyai sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa namanya? Yesus Kristus. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku dan dirimu di waktu aku susah, waktu kesendirian, waktu sendirian, dia selalu menemani
sobat yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu menghibur kita. Siapa namanya? Yesus. Yesus Kristus. Haleluya. Kembali kita mau sangka satu pujian bahwa kita bangga memiliki Allah yang baik. Amin. Yuk kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal kita katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, kita sudah memuji-muji Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh kembali duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau katakan satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GBI Agape. Kita bertemu lagi ya, kita mengucap syukur. Pada kesempatan kali ini kita boleh beribadah lagi. Meskipun secara online, kiranya Tuhan memberi kesehatan, semangat untuk beribadah ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang maha baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami telah memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Bila sebentar kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami, tuntun kami, agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Daniel 5 yang berjudul tulisan di dinding. Nah, anak-anak, seperti kita ketahui, di Daniel 5 ini menceritakan tentang kecongkakan atau kesombongan seorang raja yang bernama Belzazar. Nah, Belzazar ini pada saat dia berkuasa, pada suatu hari dia mengumpulkan koleganya atau prajurit, pegawainya, pejabat-pejabatnya sebanyak 1.000 orang. Dan 1.000 orang ini mereka minum anggur sehingga mereka mabuk. Nah, anak-anak ya, kesuksesan raja ini yang menjatuhkan dia sendiri ya, seperti ada pohon yang besar, contohnya pohon yang besar sama rumput. Pada saat angin atau badai menerpa, mana yang akan jatuh? Rumput itu tidak akan jatuh, mungkin rumput itu cuma hanya tumbang ke kiri atau ke kanan, tapi pohon yang tinggi akan melawan angin itu dan akhirnya dia akan tumbang atau akan patah. Sama seperti Raja Belzazar ini, kekuasaannya karena kecongkakannya yang membawa dia kejatuhan atau kehancurannya. Nah, Raja Belzazar ini di dalam mengadakan perjamuannya itu, dia minum sampai mabuk, dan pada pegawai-pegawai atau kepada perwiranya dia menyuruh mengambil perkakas dari emas atau tembaga dan mereka minum dari perkakas itu. Nah, itu kan perkakas dari bait suci, sekarang dipakai untuk mabuk-mabukan. Ya, tentunya Tuhan marah ya. Tentunya Tuhan marah. Dan pada saat mabuk itu, dia melihat tulisan di dinding. Dan dia mulai gemetar, dia mulai pucat. Dia menyuruh pejabatnya atau menyuruh orang-orangnya untuk memanggil semua ahli nujum, ahli ramal yang bisa mengartikan tulisan di dinding itu. Tapi semua tidak ada yang bisa mengartikan tulisan di situ. Tapi ada satu orang yang bisa, yaitu Daniel. Kata Daniel itu dituliskan kata-katanya, yaitu tentang keruntuhan atau akan runtuhnya kerajaan yang dipimpin oleh Raja Belzazar, yaitu kata-katanya ditulis Mene Tekel Uparsin, yang artinya masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tantaka itu tuanku ditimbang dengan raca dan ditapat terlalu ringan. Sedangkan Peres itu kerajaan tuanku akan dipecah menjadi 2 kepada orang Median dan
orang Persia. Nah, pada saat itu rebala atau terbunuhlah Raja Belsasar. Nah, dari kesimpulan cerita di sini atau cerita Alkitab tentang Daniel 5 ini, kita bisa mengambil Tuhan tidak suka dengan orang yang congkak. Tuhan tidak suka orang yang sombong. Orang yang sombong berarti tidak mau mengandalkan Tuhan. Dia merasa dirinya bisa. Dia merasa dirinya berkuasa. Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita bisa melihat atau bisa mengambil hikmah dari sini. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh bersikap congkak atau sombong. Kita harus mencontoh teladannya Tuhan Yesus. Selagi Tuhan Yesus disalib, dia tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut dia untuk menghina, mengutuk orang yang telah menyalibkan. Dia malah mendoakannya. Itu sikap yang luar biasa yang dicontohkan oleh Tuhan kita. Nah, anak-anak juga di dalam di sekolah, di lingkungan, di rumah, di tetangga sama tetangga, kita tidak boleh berlaku sombong ataupun congkak karena Tuhan tidak suka hal yang demikian. Tuhan mengajarkan kita untuk rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Selalu kita menghargai orang lain, selalu kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Tidak seperti Raja Belsasar ini, karena kekuasaan, karena keegoisan, karena kecongkakan dan kesombongannya, dia jatuh oleh kelakuannya sendiri ya. Kita tidak boleh mencontoh hal yang demikian. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah belajar banyak dari hal ini. Sekarang kita boleh belajar semakin lagi mengandalkan Tuhan, karena kita tidak mungkin kalau kita tidak bersama Tuhan, tidak mungkin bisa berjalan kalau Tuhan tidak menyertai kita. Selalu mengandalkan Tuhan, karena yang ada yang lebih berkuasa, ada yang lebih tinggi daripada, ada yang lebih dari segalanya, yaitu Tuhan. Tuhan punya kuasa dalam hidup kita. Ya, anak-anak, sekali lagi kita tidak boleh congkak, tidak boleh sombong, dan juga tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Dalam ada ayat hafalannya dalam Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, ketinggi hati mendahului kejatuhan. Sekali lagi ya, Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, dari ayat itu kita tidak boleh congkak, tidak boleh tinggi hati, tapi kita boleh rendah hati, dan kita harus tidak sombong atau kita berlaku baik terhadap sesama, terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap teman. Kita harus baik atau kita harus rendah hati, apalagi terhadap Tuhan. Sikap kita harus selalu rendah hati ya. Firman ini cukupkan sekian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur buat firman hari ini.
Ajar kami terus Tuhan untuk kami memiliki hati yang tidak sombong, hati yang tidak congkak, tapi kami memiliki hati yang rendah Tuhan dihadapi, memiliki rendah hati Tuhan, kerendahan yang senantiasa Engkau contohkan di dalam kehidupan kami sehari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu dan selamat hari libur. Sekarang hari libur panjang ya. Selamat menikmati libur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.